Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran IPA. Untuk kali ini kita sudah memasuki bab baru ya teman-teman, yaitu tentang nutrisi dan sistem pencernaan manusia. Pada bab ini akan dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari pada part pertama. Teman-teman sudah siap ya mengikuti KBM hari ini? Nah, tadi di judul disebutkan nutrisi dan sistem pencernaan. Jadi ada dua bagian ya, kita akan membahas masalah nutrisi terlebih dahulu sebelum ke sistem pencernaan itu sendiri. Jadi nutrisi itu apa sih? Teman-teman pasti sering mendengar ya gitu. Teman-teman pernah merasakan mungkin ya apa yang dirasakan ketika teman-teman tidak sarapan pagi, yang dirasakan menjelang siang, misalnya jam 10 atau jam 11 gitu ya. Nah, pasti perutnya akan merasa lapar ya, karena kebutuhan dalam tubuh itu belum terpenuhi di saat pagi. Jadi makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu bukan hanya berdasarkan kesukaan saja ya, tetapi juga berdasar pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang. Selain itu juga makanan harus higienis. Apa arti higienis? Yaitu terbebas dari bibit penyakit dan zat yang berbahaya bagi tubuh. Nah, untuk makanan bergizi itu sebaiknya kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari ya, bukan hanya bergizi tapi juga harus seimbang. Apa itu makanan bergizi? Makanan bergizi itu maksudnya mengandung zat gizi dan nutrisi yang diperlukan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan mempertahankan kesehatan. Apa itu makanan seimbang? Yaitu makanan yang mengandung semua nutrisi dalam tubuh, dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh. Untuk makanan seimbang itu sebaiknya mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, dan air. Nah, di antara 6 ini yang masuk dalam kategori makronutrisi atau nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit yaitu vitamin, mineral, dan air. Namun dalam catatan ya, walaupun mikronutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah sedikit, tapi tetap sangat berperan ya dalam kelancaran metabolisme tubuh ya. Jadi walaupun sedikit tetap harus dipenuhi ya. Jadi begitu ya teman-teman, makanan yang kita konsumsi tidak hanya bergizi tapi juga seimbang. Nah, ini contoh piramida makanan gizi dan seimbang ya. Jadi mengandung nutrisi tidak hanya satu atau dua nutrisi saja, tapi juga harus seimbang gitu ya. Ada karbonya, ada vitamin dan mineral dari sayur dan buah gitu ya. Karbonya bisa dari roti, sereal, dan sebagainya. Kemudian ada protein nabati atau protein hewani bisa salah satu. Kemudian ada lemak dan ada vitamin. Nah, ini piramida makanan gizi dan seimbang ya. Jadi kalau dahulu mungkin istilahnya 4 sehat 5 sempurna begitu ya. Tapi untuk sekarang istilahnya sudah tidak lagi begitu ya, tapi lebih kepada makanan bergizi dan seimbang begitu. Misalnya untuk olahan daging, ikan, telur, biji-bijian, dan kacang-kacangan itu 2-3 porsi per hari begitu. Kemudian untuk sayuran 3-5 porsi per hari gitu. Jadi begitu ya, intinya setiap kita makan, misalnya kita makan ya, pencernaan kita kan untuk kondisi normal ya, artinya sedang tidak puasa itu pagi, siang, dan sore ya, atau menjelang malam atau bahkan malam begitu ya. Jadi itu harapannya terpenuhi kebutuhannya. Kemudian fungsi dari nutrisi itu apa gitu ya. Jadi kalau kita mau bahas nutrisi itu tadi ya, nutrisi itu yang 6 tadi ya.
baik makro maupun mikro. Berfungsi sebagai, ini secara umum, penghasil energi, yaitu dari karbohidrat dan lemak itu sendiri. Nah, lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi dan siap digunakan sebagai kebutuhan energi ketika karbohidrat tidak mencukupi. Ya, karbohidrat tidak mencukupi, misalnya pada orang yang dalam kesehariannya itu mengurangi karbohidrat, ya, maka yang akan digunakan sebagai energi itu adalah cadangan lemak yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk contoh karbohidrat yang kita konsumsi sehari-hari, ya, beras, ya, yang sudah diolah jadi nasi, ada tepung, ada kentang, dan lain-lain. Untuk lemak ada ikan, daging, kemiri, dan lain-lain, ya. Kemudian fungsi nutrisi yang lain adalah sebagai pembentuk tubuh. Contohnya dalam hal ini adalah protein, ya. Ada protein hewani, protein nabati, ada telur ikan, kacang-kacangan, dan lain-lain. Selain itu, berfungsi membangun otot, kulit, darah, dan tulang. Juga memperbaiki jaringan tubuh yang rusak dan melindungi tubuh dari infeksi juga. Kemudian berfungsi sebagai pelindung tubuh. Ini peran dari vitamin dan mineral, ya. Kenapa dikatakan pelindung tubuh? Karena dua zat tersebut, gitu ya, ketika tidak ada itu akan menyebabkan defisiensi, ya. Defisiensi vitamin dan mineral. Walaupun ini yang dibutuhkan dalam jumlah mikro, tapi keberadaannya ini juga sangat penting, gitu ya. Contohnya sayuran hijau, buah-buahan, seperti itu. Nah, untuk jenis nutrisi kita akan bedah satu persatu, ya. Yang pertama dari karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu menghasilkan 4,2 kilokalori energi, ya teman-teman, atau 4,2 kakal per gram. Nah, untuk karbohidrat dibagi menjadi 3, gula, pati, dan serat. Nah, gula ini yang lebih dikenal dengan karbohidrat sederhana, misalnya madu, susu, gitu ya. Kemudian untuk pati ini dikenal dengan karbohidrat kompleks, misalnya kentang, biji-bijian, umbi, kemudian singkong, begitu ya. Apalagi misalnya ubi jalar, gitu. Kemudian yang serat dikenal dengan karbohidrat kompleks juga, misalnya roti, gandum, dan sereal. Jadi, pati dan serat lebih dikenal dengan karbohidrat kompleks. Kemudian yang selanjutnya lemak. Ya, ini lemak, ya. Lemak itu dalam 1 gramnya menghasilkan energi 9,3 kilokalori. Jadi 2 kali lebih besar dari yang dihasilkan oleh karbohidrat, ya teman-teman. Fungsinya sebagai pelarut vitamin A, D, E, K, serta penyedia asam lemak esensial bagi tubuh. Asam lemak esensial maksudnya adalah asam lemak yang bermanfaat bagi tubuh, atau asam lemak yang tidak diproduksi oleh tubuh, gitu ya. Sebaliknya asam lemak yang non esensial itu yang diproduksi oleh tubuh. Lemak dibagi menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan tidak jenuh, ya. Untuk lemak jenuh ini biasanya sering ditemukan dalam bentuk padat, ya. Nah, untuk lemak jenuh itu biasanya dalam bentuk cair, seperti itu, ya. Untuk makan makanan yang banyak mengandung lemak jenuh, ya, ini hati-hati, ya, karena bisa memicu penyakit jantung dan stroke, ya, seperti itu. Nah, untuk lemak berdasarkan sumbernya ada lemak dari nabati dan lemak hewani. Nah, ini ya contoh-contohnya. Itu untuk lemak. Baik, untuk selanjutnya kita ke protein, ya. Protein ini energi yang dihasilkan sama dengan karbohidrat, ya, setara dengan karbohidrat, yaitu 4,2 kilokalori per gram. Protein terdiri dari rantai asam amino panjang, ini mohon maaf, asam amino panjang, dan tubuh membutuhkan sekitar 20 asam amino, baik yang esensial maupun non esensial. Asam amino esensial ini sangat dibutuhkan untuk pemeliharaan dan pertumbuhan tubuh, ya. Yang mana asam amino esensial ini dari protein yang memang harus kita datangkan dari luar, yaitu dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Sedangkan asam amino non esensial itu tubuh kita bisa membentuk sendiri, ya. Ini contoh dari klasifikasi asam amino yang non esensial atau yang bisa dibentuk dalam tubuh, ya. Ini ya asam amino esensial, ada alanin, ada aspargin, glutamin, dan sebagainya, ya. Ini asam amino non esensial
yang bisa dibentuk dalam tubuh. Sedangkan yang asam amino esensial ini ya, arginin dan sebagainya. Nah, apa jadinya ketika kita mengkonsumsi kelebihan protein ya dari yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu akibatnya adalah obesitas. Ya, obesitas atau kelebihan berat badan. Kemudian ada yang kekurangan protein yaitu kwashiorkor. Nah, contohnya seperti ini ya. Kwashiorkor itu disebabkan karena kekurangan protein ya, atau lebih gampangnya disebut juga dengan busung lapar, seperti itu ya. Makanya dalam keseharian kita konsumsi makanan penting ya untuk kandungan protein ini. Baik, untuk selanjutnya vitamin ya. Vitamin ini sudah masuk ke dalam mikronutrien. Meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil, vitamin sangat berfungsi sebagai pengatur fungsi organ berdasarkan pengatur fungsi organ. Berdasarkan kelarutannya, vitamin ada yang larut dalam air dan ada yang larut dalam lemak. Berikut adalah pembagian vitamin yang larut dalam lemak, itu ada A, D, E, K, dan vitamin yang larut dalam air ya, mulai dari nomor 5 sampai nomor 13. Nah, fungsinya juga ada di sini dan sumber-sumbernya, makanannya apa saja, ini sudah tertera dalam tabel ya. Misalnya vitamin A itu berkaitan dengan fungsi penglihatan dan kesehatan kulit. Contohnya pada wortel, ubi jalar, sayuran hijau, labu, dan lain sebagainya. Kemudian vitamin D berkaitan dengan pertumbuhan tulang dan gigi. Ya, misalnya jamur, ikan, telur, susu. Vitamin E berkaitan dengan kesehatan kulit, ada biji-bijian, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Vitamin K membantu pembentukan sel darah merah, misalnya pada sayuran hijau dan wortel. Begitu seterusnya sampai pada vitamin C ya. Jadi ini ya teman-teman, makanan yang kita konsumsi sehari-hari ini kandungannya untuk vitamin ada di sebelah kiri. Kemudian selanjutnya mineral ya. Tubuh membutuhkan mineral yang berfungsi membantu kelancaran berbagai aktivitas yang terjadi di dalam tubuh seperti peredaran darah, kerja otot, pemeliharaan, dan pembentukan tulang. Nah, untuk mineral juga dibagi menjadi dua ya, mineral makro dan mikro. Untuk mineral makro ini ada kalium, ada kalsium, ada fosfor, ada klorida, ada sulfur, dan ada magnesium. Sedangkan untuk mineral mikro itu ada besi, tembaga, iodium, seng, tembaga, selenium, fluor, dan molybden. Nah, ini ya. Ini contoh pembagian mineral yang dibutuhkan tubuh, fungsi utamanya, dan juga sumber-sumbernya yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu. Yang terakhir adalah air. Ya, ini adalah nutrisi yang ke-6 ya. Tubuh manusia itu terdiri dari 70% air. Nah, fungsinya air ini adalah sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh. Sebagai alat transportasi juga, sebagai pengatur temperatur tubuh dan juga membantu pencernaan dan ekskresi. Dan masih ada yang lainnya. Tuh ya. Jadi ini fungsi air dalam tubuh kita. Nah, makanya sehari-hari itu setiap harinya kita diharapkan meminum air itu kurang lebih 2,5 liter air per hari atau sekitar 8-10 gelas agar metabolisme dalam tubuh kita, fungsi-fungsi air ini dalam tubuh kita itu bisa berjalan dengan baik ya. Jangan sampai kita kurang ya minumnya dalam keseharian kita ya, yang bisa mengakibatkan dehidrasi begitu ya. Baik, itu ya teman-teman untuk materi pada pertemuan hari ini lebih membahas kepada nutrisi. Selanjutnya teman-teman nanti mengerjakan tugas berikut ini. Ini sudah Ustazah pisah dalam file tersendiri juga, file Word, tapi tidak apa-apa Ustazah jelaskan di sini ya. Jadi nanti teman-teman sehabis ini menyediakan 4 produk makanan kemasan yang biasa teman-teman makan. Misalnya yang mudah didapatkan di dalam rumah ya, misalnya di rumah ada biskuit gitu ya. Ini makanan kemasan ya, artinya memang makanan buatan pabrik seperti itu. Misalnya biskuit, misalnya apalagi misalnya roti tawar, atau misalnya ada jajanan yang lain seperti itu ya, nanti bisa
diamati. Kemudian teman-teman memperhatikan bagian penyusunnya, bahan penyusunnya atau komposisi ada di kemasan biasanya ya. Lalu tulis komposisi nutrisi yang ada di dalam produk makanan tersebut. Lalu memasukkan data dalam tabel pengamatan. Caranya nanti ya teman-teman membuat tabel ini di buku, kemudian menjawab pertanyaan yang ada di bawah tabel. Pertanyaannya ini. Jadi setelah mengisi ini, nanti teman-teman menjawab 3 pertanyaan ini. Jadi menulis di bukunya tabel, lalu menjawab 3 pertanyaan ini di bawahnya, lalu hasil yang ada di buku tadi difoto dan kemudian diupload di Google Classroom di bawah keterangan penugasan hari ini. Paling lambat hari ini jam 9 malam. Begitu ya teman-teman. Ustazah contohkan misalnya nama produk, misalnya biskuit Roma misalnya. Nah, nanti nama penyusunnya di dalam kemasan itu kan banyak ya. Silahkan teman-teman tulis semuanya. Nah, dari semuanya itu kan tentu ada bahan-bahan yang sebenarnya tidak masuk dalam 6 nutrisi. Nah, nanti teman-teman dari semua bahan ini ditulis semuanya yang ada dalam kemasan. Kemudian teman-teman menulis yang masuk ke dalam nutrisi di tabel yang kolom kedua ini apa saja. Misalnya di sini kan ada karbo, ada misalnya ada protein, kemudian ada kandungan misalnya bahan pengawet, ada misalnya apa lagi dan sebagainya ya. Ada aspartam, itu pemanis buatan dan sebagainya. Tentu kan kayak aspartam itu kan tidak masuk ke dalam kandungan nutrisi ya. Berarti nanti yang ditulis di sebelah tabel kanan ya hanya nutrisi yang di antara 6 ini saja. Di dalam kemasan itu ada apa saja. Misalnya di antara semua yang ditulis di sini yang bahan penyusun misalnya ada 20. Tapi dari 20 ini ternyata yang ada kategori 6 ini misalnya hanya karbo dan lemak ya. Berarti di sini ditulis karbohidrat dan lemak. Nanti baru setelah itu teman-teman menulis jawaban 3 ini. Lalu difoto dan diupload di Google Classroom. Baik, terima kasih teman-teman untuk pertemuan hari ini. Ustazah cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.